Baik, Minasang. Hari ini kita topiknya singkat saja ya. Kita akan mencoba memahami hakikat dan isi dari latar belakang penelitian. Ya, latar belakang penelitian ini sebenarnya intinya apa sih ya? Mungkin kita lihat aja ke sini dulu. Ini saya sedang membuat sebuah artikel. Kemudian intinya di latar belakang itu kita buat apa sih gitu ya. Pertama, kamu harus peduli, kita mencoba membawa topik itu muncul gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba aja topik itu muncul gitu ya, tapi allow participant. Oke, jadi tiba-tiba saja topik itu entah dari mana datang ya, bukan seperti itu, tapi kita harus mencoba membawa topik itu muncul. Kita mencoba mau bahas topik itu. Jadi kita kasih tahu kenapa topik ini penting gitu ya. Nanti kita ada argumentasi di sini. Kemudian, nah sekali lagi ketika kita menyinggung ini jangan terlalu jauh Minasang. Ibaratnya kalian mau ngomongin beleleng, kalian ngomong dari dunia gitu, jauh banget gitu. Kalian mau ngomongin apa ya? Mau ngomongin teknik pembelajaran, teknik pengajaran bahasa Jepang di Buleleng, kalian mulai dari teknik pengajaran di dunia yang mungkin terlalu jauh. Kita bisa yang lebih khusus gitu ya, misalnya apakah di Indonesia dulu seperti apa kayak gitu. Jadi jangan terlalu jauh gitu. Tapi kalau terlalu jauh nyampe ke fokus kita tuh udah kelamaan jadinya. Jadi jangan terlalu jauh. Sama seperti misalnya kita bahas, anggaplah saya misalnya bahasa dan gender, mungkin kita bisa mulai langsung dari bahasa dan gender gitu. Jangan dari sosiolinguistik, jauh amat. Apalagi dari linguistik, ilmu bahasa. Wih, jauh banget linguistik. Sosiolinguistik dulu, baru yang lain. Pokoknya terlalu jauh gitu. Jadi jangan terlalu luas. Kamu cuma punya slot sedikit. Ya, latar belakang itu kan juga nggak panjang-panjang amat. Jadi di sini kita kasih tahu kenapa penelitian ini penting. Nah, kamu ingat kemarin kita kuliah kan, penelitian itu harus penting, harus ada urgensinya. Itu yang nomor satu. Ya. Terus kita juga nanti bisa kasih tahu apa yang sudah diketahui tentang topik ini. Maksudnya yang udah diketahui gimana caranya sudah diketahui? Ya dari penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian sebelumnya itu neliti tentang topik ini, terus hasilnya apa gitu bisa ya. Nah, tapi di sini kita bisa tambahkan apa sih yang tidak diketahui tentang topik ini. Kenapa kita bilang seperti ini? Untuk menunjukkan menariknya penelitian kita, pentingnya penelitian kita gitu. Memang sih penelitian tentang kendala yang dihadapi guru saat pembelajaran daring itu sudah banyak gitu misalnya. Tapi belum banyak penelitian tentang kendala-kendala itu bagaimana upaya untuk mengatasinya gitu. Misalnya seperti itu. Jadi di sini kita mau sombong nih, kita mau membujuk orang. Memang sih sudah diketahui tentang A, B, C, tapi tentang D belum loh gitu. Misalnya seperti itu. Jadi orang berpikir, "Oh iya kalau gitu nih penting nih untuk kamu lakukan." gitu. Intinya latar belakang itu kamu merayu, membujuk pembaca supaya percaya bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Gimana caranya membujuk ya? Ya dengan kamu memaparkan data gimana caranya, sistematika berpikirmu gimana caranya, ya seperti itu. Intinya kamu merayu orang. Oh iya, biar orang berpikir ketika baca latar belakangmu, oh iya ini penting banget nih buat diteliti. Misalnya seperti itu, berarti kamu sudah berhasil. Nih ya, kenapa penting untuk mempelajari informasi baru ini yang tadi itu ya. Memang sih sudah diketahui tentang ABC, tapi tentang D-nya belum loh, tentang topik ini. Dan kita penting untuk mengetahui D karena bla 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 bla, misalnya gitu. Baru nanti ada tujuan penelitian. Intinya sih seperti itu. Nanti akan saya kirimkan ini singkatnya seperti ini. Terus saya mau lihat sedikit abstraknya ya. Ini abstrak berbahasa Inggris sih, tapi coba kita lihat bentar ya. Coba kita lihat abstrak ya, sambil kita. Nah, ini misalnya tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Terus ini bisa biasanya analisis datanya, misalnya dia menggunakan apa dalam
misalnya dia menggunakan penelitian analisis pendekatan kualitatif, apakah dia kualitatif, dia pakai instrumen apa, misalnya ini mixed questionnaire, subjeknya berapa. Nah ini yang orang sering nggak jelas gitu loh, nggak jelas ini penelitiannya kapan, yang dipakai instrumennya apa, subjeknya siapa, dan lain-lain itu nggak jelas. Padahal ini dengan abstrak itu singkat banget loh Minasang, anggaplah cuma 250 kata. Tapi dari abstrak itu kita bisa mengetahui ini abstrak ini jendela penelitian kita. Dari abstrak aja orang bisa tahu, oh dia neliti tentang ini toh gitu. Jadi abstrak ini penting banget, walau cuma 250 kata misalnya. Ya, kemudian, nah setelah itu baru results, baru hasil penelitiannya apa gitu, baru kita kasih tahu. Terus keywords itu kata kunci ya, kata kunci itu umumnya 3 sampai 5 kata, ya, yang berhubungan dengan topik itu. Ya, itu latar belakang ini kalau yang dari ini adalah yang dari sudut pandang jurnal ilmiah ya. Ini coba kamu lihat, saya bikin surat cinta untuk diri saya sendiri nih. Latar belakang skip aja dulu yang ini. Jadi nanti ketika saya lanjutkan nulis ini saya tahu, oh ini skip dulu, coba yang lain dulu dikerjakan seperti itu. Jadi itu sangat penting Minasang. Kamu bisa bikin surat cinta untuk dirimu sendiri. Terserah kamu ya, tapi kalau saya sih caranya saya pakai caps lock, saya merahin, kadang saya bold, jadinya ketahuan, oh ini tanggal berapa saya buat surat cinta seperti ini gitu. Untuk diri saya sendiri. Karena kemampuan manusia itu terbatas untuk mengingat Minasang. Untuk apa kamu harus pusing mikirin itu? Lebih baik kita tinggalkan catatan untuk diri sendiri. Nah, ini ya, kalau ini contoh jurnal ya. Misalnya nanti di metode harus jelas ya. Itu tadi latar belakang, kan nanti ada tujuan penelitian. Terus di sini udah jelasnya riset subjeknya berapa, terus kenapa subjek yang itu yang dipilih, kemudian data pengumpulan datanya pakai apa dan lain-lain. Ini sebenarnya artikel yang belum selesai sih ya. Kalau ini sebenarnya kadang-kadang ada yang dipisah ya, dijadiin sub di bawahnya metode, ada juga yang gabung jadi satu, nggak masalah. Tergantung sekali lagi kamu mau ngirim ke jurnal apa. Coba lihat template-nya, beda-beda. Ada yang jurnal yang metode semuanya jadi satu, ada yang metode di bawahnya ada anak-anaknya nih. Misalnya subjek dipisah, terus instrumennya dipisah. Jadi bagian-bagian kecil di bawahnya nih ada dibagi-bagi lagi, ada yang seperti itu. Nah, ini hasilnya. Ini belum rapi ini saya, maaf ya, belum. Oke. Sebentar. Ini sudah kembali ya. Artikel jurnal Bunga, oke. Ini belum rapi, tapi yang saya mau bilang adalah nanti ada discussion dan ada conclusion. Nah, nanti kesimpulan, nanti ketika kalian buat artikel ya, nanti kan kalian memang harus buat ya. Jadi memang dari sekarang harus baca-baca tentang artikel ilmiah. Di conclusion ini, simpulan ini sebenarnya, ini simpulan artikel jurnal loh. Sebenarnya kita tidak mengulang-ulang lagi yang sudah ada di tadi. Di pembahasan itu kita sudah bahas, itu kita nggak ulang di sini. Tapi kita itu di sini lebih ke menjelaskan argumentasi kita, terus pendapat kita, terus lebih ke manfaat praktisnya dari si penelitian ini apa, sarannya apa. Jadi sebenarnya pembahasan dan simpulan kalau di artikel jurnal itu isinya berbeda Minasang. Di sini kita nggak, conclusion adalah mengulang discussion, bukan. Simpulan itu mengulang pembahasan, bukan. Nanti kita baca lagi sebenarnya yang dimasukkan ke sini itu apa, lebih ke hal-hal praktis yang berkaitan dengan penelitian itu, apa implikasi yang praktis, dampak praktisnya itu apa gitu. Lebih banyak seperti itu ya. Kemudian di sini juga, nah kalian kan sering bingung saran itu apa? Kadang-kadang kalian bikin saran kepada penelitian lain untuk melakukan penelitian sejenis. Ya ampun, nggak neliti juga bisa bikin saran kayak gitu. Sarannya itu harus berdasarkan penelitian kamu
Terus kamu punya saran apa nih buat orang lain tentang penelitian kamu ya, tentang topik yang sama, tapi berbeda dong kalau sama persis, jadi dia plagiat kamu dong. Misalnya penelitian ini kan punya keterbatasan, dia cuma mengecek persepsi, misalnya gitu ya. Terus karena itu diperlukan apa, misalnya untuk penelitian selanjutnya bisa disediakan yang lebih komprehensif, penelitian yang lebih in-depth. Kemudian bisa orang yang diteliti itu kelompok marginal yang lebih jarang diteliti ya. Misalnya pekerja kasar misalnya. Kita teliti ragam bahasanya. Kan jarang orang meneliti misalnya pekerja kasar, misalnya seperti itu. Jadi seperti itu saran. Dan ketika orang membaca saran ini, orang jadi punya ide, buat penelitian kayak gitu-gitu. Jadi bukan diharapkan meneliti penelitian sejenis. Gitu. Apa maksudnya? Nggak ngerti gitu loh. Jadi saran itu harus jelas kepada siapa. Ya, keterbatasan penelitian ini apa? Berarti nanti penelitian selanjutnya menarik nih untuk diteliti tentang apa. Kayak gitu namanya saran. Nah, kalau ini referensinya sudah pakai Mendeley ya. Sudah pakai Mendeley dia. Kalian kalau misalnya ada masukan atau apa silakan di chat ya. Mungkin kalian saya mute soalnya. Nah, ini sudah pakai Mendeley jadi otomatis akan berurut ya. Doi-nya. Kalau ada internet kalau sumber dari jurnal, kalau ada doi-nya cantumkan doi-nya. Coba silakan kamu baca tentang IPA. Ini yang Minasang sering ya, yang paling salah nulis adalah ketika nulis jurnal dan internet, sumber dari internet. Nah, kalau jurnal tuh kayak gini Minasang. Ini kan nama orangnya nih. Ya, nama penulisnya nih. Tahun nih. Nah, ini judul artikel dia. Artikelnya dia. Sedangkan ini nama jurnalnya, ini sering dilupakan, artikelnya aja, dan dia dimuat di jurnal apa, harus ada. Kemudian jurnal apa, volumenya, dan nanti ada doi-nya, kalau ada doi. Oke, itu dulu dari artikel jurnal. Kemudian saya akan ke, saya akan ke pedoman penulisan karya ilmiah. Yuk kita lihat sini, yuk. Sumasen. Nggak bosan-bosannya saya akan mengulang ini loh Minasang bagian awal kurang lebih. Ini saya bahas yang kualitatif ya. Karena kalian biasanya paling banyak yang itu. Tapi nanti kalian lanjut baca yang kuantitatif sama pengembangan seperti apa. Ini lihat loh kayak gini. Oke lah pengesahan kamu belum ada karena kamu proposal. Tapi kalau sudah ada tabel, sudah ada gambar, yang harus ada inilah. Terutama daftar isi, masa orang ujian nggak punya daftar isi, maksudnya gimana? Gimana caranya ngelihat isi? Secara singkat kalau kamu nggak ada daftar isi. Terus misalnya kamu nanya sama saya, ada daftar gambar, tapi saya nggak punya gambar, ya nggak perlu daftar gambar. Daftar gambar ya kalau kamu ada gambar aja, sama seperti daftar tabel. Kalau nggak ada tabel ya nggak usah ada daftar tabel. Oke, bagian inti. Nih, sekarang bagian kita yang ini nih, pendahuluan. Ya, yang lain mungkin nanti waktu terbatas. Oh ya, Minasang, mumpung saya ingat ya, saya sangat menyarankan kalian untuk membeli, ya apakah membeli, apakah memfotokopi atau apa suka-suka kalian ya. Gimana pun caranya, yang jelas kalau bisa kalian memiliki buku metode penelitian, at least satu aja. Coba kurangin dulu ngemilnya atau beli pulsanya gitu. Coba beli buku metode penelitian satu aja, paling sedikit gitu. Itu sangat diperlukan kalau kalian bikin skripsi. Terutama coba cari yang penulisnya sudah terpercaya, yang misalnya anggaplah kayak Sugiono, Burhan Bungin dan lain-lain, itu kan memang sudah buku-buku penelitian, metode penelitiannya sudah banyak yang beli. Ya, saya bukan endorse dia ya, tapi maksudnya ada banyak juga, kalian silakan coba cari yang mana yang penulisnya itu kredibel, kita bisa percaya dia, bagus. Kemudian soalnya kalau kuliah metode penelitian ini sangat singkat loh Minasang, cuma 16 kali pertemuan, tidak mungkin
bisa ngasih tahu kamu semua hal tentang metode penelitian tuh nggak mungkin gitu. Itu level dewa untuk melakukan itu nggak mungkin. Saya sebagai pengajarnya juga nggak mungkin melakukan itu. Saya cuma bisa ngasih pengantar-pengantar aja, yang selanjutnya membaca itu kamu gitu. Ya, jangan apa ya? Jangan ya saya udah ikut kuliah itu nggak cukup. Baca lagi gitu. Terutama kalau tentang metode penelitian, kamu wajib punya bukunya. Entah gimana caranya, silakan lah, mau minjem, mau fotokopi, terserah kamu lah. Ya, kemudian ini, nah surat-surat, oh iya kemarin juga, nyata benar ya, kamu ingat nggak minggu lalu saya bilang, Minasang, kalau punya skripsi, proposal, itu simpen dimanapun gitu, yang kamu anggap aman gitu ya. Apakah lewat email, apakah kamu simpen di Dropbox, Google Drive, apa di komputer bapakmu, kayak terserah lah gitu. Yang apa kamu print gitu setiap, terserah gimana caranya kamu. Yang jelas itu sudah banyak kejadian. Orang itu terlambat studinya gara-gara masalah laptop atau komputer yang rusak atau apa gitu, atau data yang hilang. Itu udah sangat sering gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kalian ya. Oke, ini lampiran ya Minasang, sama seperti ini loh, tabel, gambar dan lain-lain itu semua punya identitas. Enggak dia muncul gitu aja, misalnya surat drek gitu, bukan. Dia harus punya penomoran dan nama. Dia itu nomor berapa dan dia namanya apa. Lampiran 1, surat-surat penelitian, ya gitu. Lampiran 2, dokumentasi. Lampiran 3, pedoman wawancara. Lampiran 4, hasil wawancara. Misalnya seperti itu. Jadi begitu juga dengan tabel dan gambar, nggak bisa kamu taruh blek gitu aja, enggak. Itu apa? Dia harus ada nomor, dia harus ada nama. Ya, oke, kita kembali ke bagian 1 karena sebenarnya intinya kita nulisin memikirkan latar belakang ya hari ini ya. Oke, latar belakang. Nah, pendahuluan ya, mengetahui konteks dan latar belakang penelitian. Coba ya, kita mencoba memperkenalkan ini loh ada suatu kejadian seperti ini, ada suatu masalah seperti ini. Gimana caranya kamu mencoba memperkenalkan itu? Melalui tulisan, ingat tuh. Beda dengan ngomong sendiri. Kamu ngomong aja kita ngerti, tapi begitu kamu tulis, nyata kita nggak ngerti kamu nulis apa. Berulang kali baca tulisan kita, karena kadang-kadang kita menganggap orang harusnya ngerti, nyata enggak gitu. Karena beda bahasa lisan dan tulisan. Nah, latar belakang nih ketimpangan. Ini udah saya pernah bilang, ini salah nih ya, salah ketik. Dasen dan das sollen ya. Apa yang terjadi, apa yang realitanya dengan apa yang seharusnya terjadi, itu ada ketimpangan. Kemudian untuk apa penelitian ini, kajian apa yang sudah dilakukan, kayak tadi saya bilang itu loh, penelitian sebelumnya itu apa, mengapa penting dilakukan. Oke, itu latar belakang ya. Sebenarnya kita latar belakang aja, tapi kita bisa lanjut identifikasi masalah. Jadi dari latar belakang ini kita cerita nih, ada masalah bla 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 bla. Misalnya kita ceritain ada 4 masalah. Nah, diidentifikasi masalah, kita taruh di sana dalam bentuk 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kita kayak ngelis. Kita kayak ngelis nih. 1, 2, 3, 4, misalnya gitu. Masalahnya apa? Kita taruh masalah ini harus yang sudah diceritain di sini. Jangan sampai di sini nggak ada, kok di sini tiba-tiba dia ada, ya enggak lah gitu. Kita udah cerita di sini, terus yang kita ceritakan dalam bentuk paragraf itu kita sederhanakan di sini. Jadi hasil identifikasi masalah adalah ini 1, 2, 3, 4 berbentuk masalah. Gimana caranya masalah? Kita kan sudah ngobrol kemarin ya. Bukan apa ya? Misalnya sekolah SMA X menyelenggarakan pendidikan pengajaran mata pelajaran bahasa Jepang. Lah masalahnya di mana? Nggak kelihatan. Ya nggak? SMA X melakukan menyelenggarakan pembelajaran mata pelajaran bahasa Jepang. Nggak kelihatan masalahnya. Itu bukan identifikasi masalah. Tapi kalau masalah misalnya
di SMA X diselenggarakan mata pelajaran bahasa Jepang, namun kompetensi guru belum memadai, misalnya gitu kan masalah gitu loh. Jadi harus berbentuk masalah ya. Dan masalah yang kamu list di sini harus udah kamu ceritain di sini. Oke. Oke, kita lanjut. Pembatasan masalah. Oh, tadi kan kita udah cerita 1 2 3 4. Tapi kalau kita selesaikan semuanya, lama banget dong. Kamu kapan lulusnya? Jadi kita batasi minasang. Mungkin dari 1 2 3 4 kita hanya 1 aja atau 2 aja yang kita masalah yang akan kita angkat gitu. Jadi dari 1 2 3 4 dengan terbatasnya ya waktu dan semacamnya ya. Jadi hanya berapa yang akan diteliti. Tuh, ini dibatasi. Lanjut, rumusan masalah penelitian. Nah, rumusan masalah penelitian saya udah pernah cerita minggu lalu ya. Rumusan masalah berbentuk pertanyaan yang akan dijawab. Kalau enggak bisa dijawab nanti jangan berani nanya. Ya, tapi kan kamu gini, saya sekarang nggak tahu jawabannya, nggak apa-apa, tapi kira-kira kamu akan bisa menjawabnya enggak? Bisa gitu. Nanti saya coba cari tahu, ya sudah. Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nanya pertanyaan yang terlalu sulit misalnya, atau pertanyaan yang di luar kemampuan kamu untuk menjawabnya, entah itu kemampuan uang, apakah data, ataukah kemampuan akademis kita, berarti kita akan sulit menjawabnya, minasang. Coba pikirkan lagi, benar nggak kamu akan nanya pertanyaan itu? Tuh. Jadi sekali lagi rumusan masalah itu berbentuk pertanyaan. Rumusan sama tujuan nih temenan nih. Dia kakak adik. Kalau rumusannya nanya apa ya tujuannya ya sesuai dengan rumusan. Coba ya kita cariin contoh ya. Artikel jurnal, publikasi, metode, oke, contoh artikel dan skripsi. Kuantitatif dan eksperimen. Eksperimen semuanya kan. Enggak. Misalnya kembali ke ini ya. Misalnya rumusannya adalah 1. Bagaimanakah kendala yang dialami? Ini kebetulan saya lagi habis bimbing kakak kelasmu yang itu. Kita bahas itu aja ya, biar saya mumpung ingat. Bagaimanakah kendala yang dihadapi guru di SMA X ya saat pembelajaran daring? Ya, misalnya kendala dalam hal apa gitu. Kemudian nomor 2, misalnya bagaimanakah upaya guru mengatasi kendala tersebut, misalnya seperti itu. Nah, tujuannya harus nyambung. Misalnya tadi kita nanya kendala dan upaya, rumusan itu harus kamu ingat terus. Kalau rumusanmu ada 2, jangan ganti-ganti. Ini sering. Misalnya yang pertama ingin bagaimanakah kendala, bagaimanakah upaya, misalnya gitu ya. Tiba-tiba nanti di bawah ganti lagi nomor 1-nya upaya, nomor 2-nya strategi. Kadang-kadang sering terjadi. Walaupun menurut kalian itu aneh, tapi itu sering terjadi. Kamu harus komitmen, kamu harus konsisten. Saya ini rumusan masalahnya apa? 1 kendala, 2 upaya. Ya udah, fokus ke situ. 1 kendala, bagaimanakah kendala yang dihadapi? Bagaimanakah upaya mengatasi kendala? Jadi kalau tujuannya ya harus 2 juga. Karena dia kan kakak adik ini. Jadi 1, 2 juga. Kalau tujuan adalah untuk, ya dimulai dengan kata untuk ngapain? Untuk menggambarkan, misalnya untuk menganalisis, ya anggaplah untuk menganalisis ya. Untuk menganalisis kendala pada pembelajaran bla 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 bla. Untuk menganalisis upaya untuk mengatasi kendala bla 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 bla. Jadi harus nyambung minasang, jangan sampai rumusannya 2, tiba-tiba tujuannya 3, nggak nyambung. Ini nggak bisa, ini gayut. Ya, tapi rumusan masalah berbentuk pertanyaan, tujuan, itu ya karena tujuan ya kita mulai dengan untuk ngapain? Untuk menganalisis, untuk mendeskripsikan, untuk menggambarkan apa? Ya yang nyambung sama yang tadi kamu cerita. Oke. Manfaat penelitian ini
Ya, manfaat ya. Kita kasih tahu penelitian ini pentingnya untuk kehidupan masyarakat itu tuh apa gitu. Jadi nanti dilihat apakah bisa juga untuk ini loh Minasang, saya kan udah pernah cerita. Bisa juga untuk pengembangan ilmu, bisa. Pengembangan teori dalam topik tersebut bisa kok. Itu urgent juga kok. Ya, ini dulu. Oke. Tunggu sebentar.